Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri kembali mengantarkan cerita-cerita inspiratif. Kisah-kisah yang memberikan warna, iktibar, dan manfaat untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan semua kisah yang hadir dalam channel ini bisa menginspirasi kita, menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Kali ini kembali satu kisah nyata saya ceritakan untuk Anda dari negeri jiran Malaysia. Begini ceritanya. Suatu hari saya pergi ke sebuah rumah panti jompo karena memang seorang sahabat meminta saya agar menyalurkan bantuan ke sana. Saya belikan beberapa item barang, selimut, kain sarung, makanan, dan roti. Kemudian saya pun pergi ke panti jompo yang saya tahu itu. Tapi ya, tidak usah saya sebutkan namanya. Saat kami sampai, ketika kendaraan masuk pekarangan panti jompo, tiba-tiba saya melihat seorang ibu berlari tergopoh-gopoh, begitu bahagia mendekati kami. Seperti anak kecil dia berteriak, "Iye, anak ibu datang!" Bertepuk tanganlah beliau, "Anak ibu datang." Senangnya ibu kamu datang, nak. Saya terdiam. Sebenarnya saya tidak kenal dengan beliau. Ibu itu memeluk saya, mencium saya seakan-akan tidak pernah ketemu dengan anaknya belasan tahun. Saya tersenyum, mencoba membalas pelukannya. Orang tua itu berkata, "Nah, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menetes. Ya Allah. Saya coba mengucapkan kata, "Bu." Saya pegang tangannya. Saya lihat mukanya. Kemudian dia bilang, "Sampai hati, nak. Kau tak mengaku aku ini ibumu. Sampai hati kamu." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Kemudian saya berkata, "Bu, maafkan saya ya. Saya pegang tangannya. Saya ajak duduk di atas kursi. Kemudian saya ambilkan roti. Perlahan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa wajahnya basah oleh air mata di pipinya. Mencoba membayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Saya tidak tega. Bila kita anaknya, mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya. Kira-kira bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? perasaan Anda sebagai anak.
Lama saya terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipinya. Dia pegang tangan saya begitu kuat. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nah, jangan tinggalkan lagi ibu, nak. Ibu mau balik. Ibu mau pulang bersamamu." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya kaya, punya nama besar dan hebat. Begitulah. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang kepada beliau, "Di mobil ada banyak barang, Bu." Tapi beliau bilang, "Tak apa, tidak apa-apa. Saya duduk sama barang-barang itu juga tidak masalah. Yang penting ibu mau pulang bersama kamu." Saya sama sekali tidak tega mendengarnya. Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa beliau selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya. Sholat subuh, saya jadi imam dia. Dan beliau di belakang. Saya bacakan doa. Saya tengok dan perhatikan. Air mata beliau jatuh. Selesai berdoa, saya salami beliau. Saya cium tangannya. Saya bilang, "Bu, maafkan saya. Maafkan saya ya." Waktu itu, saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya. Sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat Isya, selesai doa, saya salami kembali beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam. Saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salam. Ibu tidak melapisi tangan ibu dengan kain, dengan mukena ibu. Kenapa hari ini ibu lapisi?" Dia bilang, "Ustadz, kamu bukan anak saya kan?" Subhanallah. Tiba-tiba dia sebut nama saya Ustadz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan. Kalau anak saya, dia tidak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tidak akan jadi imam saya. Dan kalau anak saya, dia tidak akan pernah menyuapi saya makanan." Bayangkan, sahabat-sahabat semua, bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis, saya bilang, "Bu, walaupun bukan ibu saya,
Tapi saya sayang ibu seperti ibu saya sendiri. Saya pegang kembali tangan ibu ini. Walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dengan anaknya. Waktu itu saya pandangi wajahnya. Saya bilang, "Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh menjadi pengganti ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulut beliau. Dia muntahkan balik makan dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia. "Panggil ambulan, antar ke rumah sakit, segera." Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya. Saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya sambil berkata, "Ustaz, kalau saya meninggal, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah meninggal, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, maka jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau sambil berkata, "Bu, ibu jangan ngomong seperti itu." Istri saya menangis di sebelah. Anak saya juga menangis. Memegang dia, kami pegang bersama-sama. "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia gelengkan kepalanya. Rupanya, itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribuan saya di rumah sakit saat itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan Ibu Hajah Khalijah ini, rohnya mudah-mudahan bersama salafus soleh. Sahabat, bila kita masih ada ibu, taatlah pada beliau. Jangan durhaka pada beliau. Jangan tinggalkan dan pindahkan dia ke panti jompo. Saat ibu kita sakit, jagalah dia. Pijat kepalanya, pegang kakinya, berikan pelukan. Coba tanya ibu kita, bagaimana penderitaannya saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Tanya ke mereka. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu sahabat, selagi ada waktu, sayangi mereka. Suapkanlah makanan pada ibu kita. Sahabat semuanya, selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak itu terus menelpon saya. Apa yang dibilang oleh anaknya pada saya? "Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo," katanya. 3 tahun dia titipkan ibunya di panti jompo. Dia tidak pergi melihat, menjenguk sekalipun. Karena itulah ibunya rindu. Hingga ibunya tidak bisa membedakan saya dengan anaknya.
Akhirnya saya tunggu. Saya tunggu, ternyata tidak ada kabar gertakannya untuk membawa saya ke meja hijau. Dan hampir setahun lebih saya pergi ceramah di masjid di daerah Pejinaan. Selesai saya ceramah, datang seorang laki-laki memeluk saya, menangis dalam masjid. Orang dalam masjid semuanya heran, ada apa ini? Saya tanya pada dia, "Pak, ada apa ini? Ada masalah apa?" Dia berkata dalam keadaan menangis, "Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya. Tolong kasih tahu di mana kuburnya." Saya bilang, "Kenapa hari ini baru tanya kubur ibumu?" Dia bilang, "Tolong Ustadz, saya mau jumpa ibu saya. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang sudah bangkrut. Istri saya meninggal karena kecelakaan. Rumah disita bank. Mobil mewah saya semua sudah disita oleh bank. Tinggal satu saja, motor tua itu." Saya berkata, "Saya bisa tunjukkan makam ibumu, tapi dengan satu syarat. Kamu jangan pernah memegang batu nisan ibumu." Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil. Dia berlari dan turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Tiba-tiba saya angkat dia tak jauh dari makam ibunya, belum sampai ke kubur ibunya. Dia sudah hembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya, Allah tunjukkan kepada saya di kehidupan ini balasan anak yang durhaka pada ibu dan ayahnya. Allah bayar tunai semua perilaku dan perbuatan anak durhaka kepada orang tuanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran di luar sana. Mari kita ambil iktibar dari kisah tersebut. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Demikianlah kisah inspiratif untuk hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.